film tuh ada lah yang kayak terlalu banyak teori atau banyak ini atau apa semua macam. Kalau ini purely we just buat film ini pure entertainment, membuat orang kalau ya kita mau ya membuat orang ngerasain ketegangan itu dari awal sampai akhir, tapi tetap dengan storyline yang bagus, dengan cerita yang bagus, dengan karakter-karakter yang menarik gitu kan. Itu sih yang paling penting. Dan kalau dari tadi maksudnya pas saya lagi nonton dikit-dikit dengar-dengar reaksi dari penonton, iya, itu semua. Iya. Ya itu sih, itu yang maksudnya itu yang paling penting untuk kita gitu. Dan menurut saya kalau udah kita yang saya lihat, saya harap sih memang kenyataannya memang kalian benar-benar suka. Dan kalau itu benar-benar terjadi, berarti ya our work is done gitu. Yes, itu. Tepuk tangan untuk Pak Alfred. Kalau untuk pusaka ini berapa lama Pak prosesnya develop karakter-karakternya dan lain-lain, silakan. Ini lumayan lama ya, apalagi kalau kita bekerja dengan Pak Monji pasti semuanya lebih ekstra, bukannya kenapa-napa, bagus itu. Lama itu bagus sama Monji, karena banyak perdebatannya dulu dan lain-lainnya gitu kan. Yang saya menculik Monji di ruangan, nggak boleh keluar ya kan, beberapa jam, enggak sih? 14 tahun. Lama juga diculik sama Mas Monji. Cuman ya sebetulnya itu sih maksudnya yang paling menarik dari cerita ini adalah tentunya kalau kita ngerasa lihat film ini seru banget, harus lebih bayangin sebetulnya proses pembuatannya pas kita membuat skripnya sama pas syutingnya itu juga serunya gila banget benar-benar. Dan kalau udah kerja dengan jajaran kayak seperti ini ya sebetulnya saya ya tutup mata aja, enjoy the ride aja sih, karena ya at the end of the day hasilnya keren kayak gini, jadi bangga. Siap, terima kasih Pak Alfred. Kita ke Mas Rizal Mantovani sebagai sutradara. Mas Rizal kembali bekerja sama dengan MVP Pictures. Dan ini menariknya, Pusaka juga sangat relate dan juga dekat dengan masyarakat Indonesia, Mas. Ini gimana mengemasnya jadi ini yang sangat luar biasa bersama dengan MVP, Mas. Membawa ketegangan, brutal, dan lain-lain di dalam satu film. Ya. Pada saat pertama kali meeting dengan Pak Amrit, tentunya Pak Amrit bilang, oke, yuk kita bikin sesuatu yang beda. Itu pasti di day one pertama kali meeting. Dan memang benar, dalam arti kata, di horor kali ini, kami tidak menampilkan yang disebut apa folklore ya, maksudnya cerita rakyat itu, menjauh dari itu. Terjadi pada orang-orang yang modern, orang-orang metropolitan, itu juga sesuatu yang baru. Dan yang lebih seru dan baru menurut saya adalah premisnya sendiri, cerita mengenai sekelompok orang yang mereka adalah sejawat, mereka juga teman, sahabat, ada yang juga romantically involved, ada juga kakak adik. Itu semuanya berjuang untuk hidup, membunuh atau dibunuh, killed or be killed. Ini keren banget sih Monji bikin premisnya, dimana di film horor ini biasanya tuh perlawanan tuh nggak seimbang gitu loh. Yang neror itu terus saja. Ini dari sepertiga film perlawanan tuh udah terjadi. Dan itu terus menerus, jadi mereka tuh berjuang untuk hidupnya tuh lebih kerasa banget. Jadi wah seneng banget sih pas baca skripnya, nggak berhenti page turning banget gitu ya. Dan akhirnya dapat cast yang wonderful kayak begini, waduh dream come true banget. So sangat-sangat seneng banget. Yes, itu dia. Tepuk tangan buat Mas Rizal. Dari kacamata seorang sutradara, apa yang diharapkan Mas setelah penonton keluar dari bioskop, pengennya aduh ngerasa apa gitu setelah menonton film Pusaka ini, Mas? Kalau dari Mas Rizal? Sama sih, tujuan kami memang sama. This is entertainment. Kita di sini menghibur. Kalaupun ada message, kita mungkin biasanya nggak bilang ya message-nya apa, karena itu biarkan nanti penonton sendiri yang membawa pulang. Tentunya ada, tapi kalau dibilangin message-nya berarti nggak guna. Kita harus nonton filmnya dan itu akan dari sendiri. Yes, itu dia. Pak pasti bukan untuk membunuh orang ya. Itu di film aja. Siap, terima kasih. Kita ke penulis skenario sekarang ada Mas Monji. Mas Monji, boleh ngobrol dong Mas Monji. Boleh tahu Mas prosesnya tadi seberapa menariknya dalam proses penulisan risetnya yang bisa diceritakan ke teman-teman media di sini dari build karakter masing-masing yang ada di sini juga. Mungkin kalau dari segi development dan penulisan yang menyenangkan dari penulisan film Pusaka ini adalah bagaimana setiap draft kita membuat satu DNA rumahnya, yang kemudian kita bermain-main di situ bagaimana karakternya akan melarikan diri, di mana dia akan melawan. Ketika ada perubahan, kita harus membuat DNA baru. Itu sesuatu yang sangat menyenangkan sih dan memusingkan. Karakternya kan banyak nih Mas di sini dan semuanya sangat penting gitu Mas.
Ini gimana akhirnya breakdown satu persatunya yang bisa diceritakan ke teman-teman media, Mas? Kalau untuk pembuatan karakter saya biasanya ketika menulis membuat playlist musik dan di situ ya itu merepresentasikan mood biasanya, jadi lebih ke musik-musik ini biasanya saya pakai untuk menuliskan karakter. Jadi ada satu tone sendiri di dalam cerita ini yang saya pakai untuk dalam dasar penulisannya. Siap, thank you Mas Monyi, tepuk tangan buat Mas Monyi, terima kasih. Kita ke jajaran cast sekarang. Yang pertama kita mau ngobrol sama Susan. Sampai dulu, Susan. Yes, gimana karakter Hana yang kamu dapatkan setelah ternyata banyak layer juga di sini, dan ini nggak boleh spoiler ya. Tapi jadi kunci juga di film ini gimana membawakan karakter Hana di sini, Susan. Silakan. Assalamualaikum semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana cara aku membawakan karakter Hana di film ini? Yang pasti deg-deg ya, susah-susah gampang. Yang pasti ini adalah karakter yang baru buat aku. Ini sangat challenging buat aku karena aku di sini bukan cuman sekedar memasukkan karakter, tahu dialognya apa, koreonya kayak gimana, tapi di sini bener-bener aku ngerasa kayak gila, aku pingin banget ngeliat hasilnya karena aku bener-bener di atas totalitas tuh apa gitu. Wow, yes. Bener-bener semuanya aku kasih yang terbaik buat film ini. Aku percaya semuanya sama Mas Rizal. Bahkan banyak banget adegan-adegan yang aku tuh ngerasa kayak ini aku bisa nggak ya? Tapi aku bersyukur banget karena aku dapat director seperti Mas Rizal yang selalu turun ke lapangan. Setiap mau adegan, dia selalu contohin. Wow. Dia yang selalu contohin, nanti kalian gini. Dan setiap aku merasa kesulitan, aku selalu ajakin discuss. Dan Mas Rizal ini selalu open banget untuk kita ajakin discuss. Kayak Mas, ini logikanya masuk gak sih gitu, kalau misalnya adegannya gini gitu. Jadi sesulit apapun, jujur karakter Hana itu susah-susah gampang, tapi lebih susah memainkan adegan-adegan yang di film ini. Ya. Gitu. Jadi tapi alhamdulillahnya aku dibantu sama jajaran cast yang ada di sini dan yang terutama Mas Rizal. Siap, terima kasih Susan. Kita ke Uli Triani yang di awal teman-teman tadi di sebelah saya kayak isbel nih, cewek ngerumpi banget sih. Ya kan? Ada nggak teman kayak gini nih? Di kehidupan kalian ada nggak teman kayak gini? Ada ya, kayak Sandra ya. Ini gimana nih? Sandra ya? Iya, ini Sandra loh. Gimana dapat sosok yang menantang lagi, dan juga tadi koreonya kan luar biasa, banyak juga yang dikasih tantangan dari Mas Rizal ke seorang Uli Triani, silakan. Ya, halo semuanya teman-teman media. Waktu pertama kali aku ditawarin oke nih ya jadi Sandra gitu, dari Multivision tuh bilang ke manajer aku, tapi ini Uli akan capek banget loh gitu. Terus manajer aku kayak, tenang, dia atlet kok, nggak apa-apa. Suruh loncat-loncat, suruh ini nggak apa-apa. Dan ternyata syutingnya juga sangat maksudnya luar biasa ya. Maksudnya adegan-adegannya gitu kan nggak biasa banget, dan tapi aku sangat aku sangat suka banget gitu. Maksudnya nggak ngerasa capek, nggak ngerasa tertekan, nggak ngerasa aduh capek banget nih, aduh susah banget sih, nggak gitu. Karena tadi seperti yang Susan bilang, Mas Rizal tuh sangat amat bisa diajak untuk diskusi gitu, untuk adegan-adegan ini, adegan susah tuh aku bisa, Mas Rizal nanti Sandra boleh begini nggak gitu. Terus nanti Mas Rizal kayak tapi nanti Sandranya jadi gini nggak sih, Li? Oh iya juga ya gitu. Jadi Mas Rizal sangat open untuk diskusi, dan Pak Amrits juga gitu, karena ada, kalau tadi udah pada nonton kan, jadi ada beberapa adegan yang agak susah tuh, aku juga waktu itu sempat minta kan, jadi aku malah milih yang lebih susah gitu, milih yang lebih susah karena lebih creepy menurut aku gitu, justru kan, kayak makanya pas aku bilang sama Mas Rizal, iya oke kok ini gitu. Jadi timnya menyenangkan sekali. Jadi untuk memerankan Sandra yang luar biasa kesana kemari gitu, aku nggak ngerasa
tertekan, nggak ngerasa capek sama Justru malah menikmati prosesnya ya. ya, nggak Siap. menikmati aku psycho ya. Ya mulai sekarang sih teman-teman di sini kalau ke dapur lihat ke tembok dulu ya. Ada gitu ya. Siap, terima kasih Uli Triani. Thank you. Kita ke Sofia sekarang. Sofia ini jadi sosok misterius yang jadi pertanyaan dari awal. Sofia gimana bergabung dengan jajaran cast yang luar biasa, beradu acting di situ, chemistry, timing harus tepat, teknis harus bagus, iramanya mesti barengan tuh gimana pada saat prosesnya? Boleh diceritain silakan. Oke, pertama halo semuanya, makasih udah nyempetin datang ke gala premier Pusaka ini. Selama syuting dan bisa syuting sama jajaran cast di sini tuh it's such a huge honor for me, dan makasih juga kepada Om Rizal sama Om Rich udah mempercayakan aku untuk bermain sebagai Bian. Syutingnya of course seru lah ya, karena surprisingly aku juga sama cast yang lain nyambung walaupun aku yang paling kecil. Terus kalau masalah teknis dan lain-lain, aku pasti dibantu sama Om Rizal, dan thankfully Bian tuh teknisnya nggak terlalu banyak kan, jadi mungkin lebih ke cara Bian berperilaku, cara Bian ngomong dan segala macam. Itu juga saat reading dan saat syuting masih tetap dibantu sama Om Rizal dan sama yang lain juga. Aku sering diskusi kayak kalau misalnya aku kayak gini boleh nggak Om, kalau misalnya aku ngomong ini boleh nggak Om, dan itu Om Rizal pasti selalu take consider of it, jadi nggak langsung kayak jangan deh, nggak, tapi dipikirin dulu sama Om Rizal. And I really like that karena itu bisa bikin aku jadi makin pede juga kan pas syutingnya, dan it's a good memory to make selama syuting film ini, and I really like it. Siap, terima kasih Sofia. Kita ke Syarifah Danish. Tadi sih orang di sebelah saya curiga ya, pasti dia ntar dia lagi nih. Tapi ternyata tidak semudah itu ya, tidak semudah itu. Dan mendapatkan tantangan baru dong, berarti peran baru lagi untuk seorang Syarifah Danish. Banyak film orang yang diperankan, tapi apa yang berbeda untuk seorang Syarifah Danish di film Pusaka ini yang bisa diceritakan ke teman-teman media? Kalau buat saya film ini itu yang bikin saya senang, salah satunya yang bikin saya excited karena saya bukan bagian yang itu kayaknya ini dari saya, mungkin daripada kayak oh finally, tapi untuk film ini memang untuk karakter Nina ini ada juga gitu. Tentunya ada tantangan buat saya karena menurut saya setiap karakter apapun yang ditawarkan buat saya pasti ada tantangan buat saya, ada suatu hal yang bisa saya pelajari gitu. Di karakter Nina ini dia adalah seorang alpha female kan, sebenarnya dia seorang team leader yang which is kalau buat saya pribadi sebenarnya di kehidupan sehari-hari saya tidak seperti itu. Dan itu harus saya pelajari, dan juga dia adalah seorang perempuan dengan yang mempunyai luka masa kecil ketika karena dia punya masa lalu yang dengan keluarganya lah, dengan ayahnya. Itu yang bisa saya ambil dan bisa saya pelajari. Itu dia Syarifah Danish. Tepuk tangan dong. Thank you. Kita ke Sahila Isyam ya. Gimana ya? Di sini kan jadi asisten dosen untuk seorang ya, risetnya gimana dalam banyak sejarah-sejarah tadi juga yang dikasih ke kamu di dialog-dialog kamu. Silakan. Kalau ditanya risetnya gimana? Sebenarnya kalau ngomongin sejarah tuh, ya sejarah tuh aku pelajaran sejarah aku suka, karena matematika aku nggak bisa. Anaknya sejarah gitu, memang suka banget sama hafalan kalau ngedengerin cerita-cerita gitu. Makanya pas begitu dapat tawaran karakter Mayang, wah jadi arkeolog seru nih gitu. Jadi aku nguliknya itu aku sempetin nonton series yang berhubungan dengan sejarah gitu. Jadi aku merhatiin gimana kayak arkeolog menemukan benda sejarah, terus gimana excitednya mereka. Dan selain itu juga aku memang cari background karakter Mayang ini, diskusi sama Mas Rizal, terus sama acting coachnya juga gitu. Seru untuk mengulik karakternya gitu. Terus menyenangkan untuk proses syutingnya juga. Dan ya tadi yang dibilang sama teman-teman, Mas Rizal sangat membantu banyak banget. Dan kalau ngomongin judul film Pusaka ini, sesuatu yang challenging buat aku lebih ke
koreografinya sih gitu, karena ini aku belum pernah syuting film horor dengan koreografi yang seperti itu gitu. Memang kayak sempet pas take itu kayak, aduh kelihatan kaku gitu. Ternyata di frame nggak segitu gitu. Mas Rizal bantu aku seperti itu. Tapi overall semua kerjasama sama teman-teman cast menyenangkan banget. Syutingnya walaupun lari-larian, capek banget, tapi ketika kita udah beres cut, kita bisa ketawa-ketawa bareng, seru, menyenangkan. Syahir Aisyah, thank you ya. Kakak Ajil Dito dengan kekuatan cintanya David di sini. Jil, gimana? Jil, ini satu challenge lagi untuk lo memerankan di sini, gak cuma jadi ya ini nggak boleh di spoiler tapi ada twist juga di dalam ceritanya untuk seorang David ini. Jil, silakan. Menjadi David bukan hal yang mudah buat gue. Ya mungkin di awal gue ngerasa oh yaudah kayak karakter cowok pada umumnya aja nggak sih di film-film yang emang suka sama si cewek, terus habis itu ya kekuatan cinta gitu bla 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 segala macam. Tapi ternyata pas baca makin terakhir kok di sini beda ya. Makin lama pas gue baca nih kok gue ketusuk, iya oke. Terus di sini pelan-pelan menjadi setelah itu begini gini. Oh beda ya dari kayak biasanya ya. Dan ini pengalaman pertama banget buat gue juga di sini meranin karakter dengan twist yang sebesar itu juga. Terima kasih buat semuanya, jajaran cast and crew yang udah bekerja sama dengan sangat baik, yang udah bisa apa ya bikin gue jadi cukup percaya diri dengan hasil yang udah kita semua lakuin gitu. Buat Mas Rizal, thank you so much yang udah ngasih banyak input gimana caranya getar-getarin badan. Dikasih input itu juga ada dari Mas Rizal juga seperti apa bentuk badannya juga Mas Rizal juga ngasih tahu dari awal apa? Iya kan Mas Rizal yang ngasih tahu ke kami nanti begini nanti coba lebih itu Pak Mas Rizal tuh. Dan lo masih ingat sampai sekarang ya? Iya, masih ingat banget. Gimana getarnya? Iya, gitu lah, bukan nanti udah nonton kan? Udah, tapi kalau kalian, ini kan udah pada nonton, jadi ini off the record ya, jangan di-share juga. Mas Rizal tuh kayak, boleh nggak nanti kamu yang gitu, seneng banget liat Mas Rizal tuh kadang Mas Rizal habis kayak gitu-gitu dia ketawa sendiri. Ini maksudnya sebegitu menyenangkan. Iya bener, jadi emang di sini tuh kita syuting. Menurutku ini syuting lumayan menguras tenaga dan energi banget ya. Tapi beberapa kali juga pas promo kemarin aku selalu bilang kalau kita di sini tuh capeknya tapi capek nyengir. Capek tapi kita nyengir, happy gitu. Walaupun badan tuh sebenarnya pas tidur gitu. Gitu. Tapi tetap bangun-bangun tuh moodnya udah pasti bagus karena bangun tidur bakal ketemu sama para cast dan kru yang seru. Pas setelah syuting juga kita baru aja menyelesaikan hari itu bersama orang-orang yang kita sayang. Itu dia, Ajil Dito. Thank you, Jil. Selanjutnya kita ke Buki Bemansyur. Buki, ini tepuk tangan dong, Buki. Lo jadi berubah karakter sifat yang ada di sini kan juga terjadi di karakter lo di sini. Ini gimana ngobrol sama Mas Rizal, Mas Monji untuk develop karakter lo, Bung? Silakan. Jadi gue ngerasa lumayan beruntung karena gue di-share playlist sama Mas Monji. Dan itu lumayan ngebantu untuk kayak dapetin moodnya Randy itu kayak gimana. Tapi ya itu lumayan challenging juga soalnya Randy itu kan dia punya layers yang lumayan berat juga kan. Dan di sini ya lumayan harus ngulik juga gitu karakternya mau kayak gimana. Dan banyak banget diskusi bareng Mas Rizal, Mas Monji, sama Pak Amdi juga, jadi kita bikin backstory sendiri yang diceritanya pun sendiri, nggak kita ceritain di filmnya gitu. Dan itu lumayan back and forth dan akhirnya kita setuju dengan backstory yang make sense antara relationshipnya si Randy dengan semua karakter yang ada di sini. Dan dari situ sangat membantu sih untuk bisa masukin peran itu gitu. Dan kejaga sih misteriusnya lo tuh baik atau enggak, gimana itu tetap bisa ngejaga itu gimana tuh booking atur emosinya? Nah, misterius ya. Sebenarnya lebih ke ini sih, kebantu sama energi jajaran cast juga, semuanya kayak sangat ngebantu juga.
Soalnya meskipun kita have fun dan ketawa-ketawa gitu-gitu pas lagi off screen, tapi pas kita udah di set, udah standby, udah beneran masukin karakter dan beneran you give off energy dan you take in energy juga kan dari lawan main lo, dan itu sangat amat membantu kita untuk masuk ke dalam perannya, mau misterius atau apapun gitu kan. And ya, siap. Terima kasih Buki, Mansur. Kita kan Coki Anwar. Cok, ceritain dong Cok, gimana penampilan sebentar namun berkesan untuk teman-teman yang ada di sini, dan lo menjadi sosok kunci sebagai pintu nggak bisa dibuka gara-gara lu doang yang tahu. Jahat memang nih. Pemilik rumahnya aja nggak dikasih tahu. Gimana Cok, lo mau megang kunci di film ini? In real, beneran? Literally. Silakan ceritakan. Ya, selamat sore rekan-rekan wartawan. Di film Pusaka ini film sebelum lo ceritain, lo sapa dulu dong. Iya dong, dengan khas lo. Selamat sore orang-orang lemah yang oleh donor darahnya disedot jarum suntik. Kalau saya no, saya kalau donor darah saya biarkan tubuh saya digigit ribuan nyamuk. Nah baru nyamuk-nyamuknya saya giring ke PMI. Security-nya kayak gitu, dia nggak takut tadinya. Nah sekarang ceritakan ke teman-teman gimana peran yang lo pegang tokoh kunci ini nih, silakan. Ya, ini film Pusaka, film horor pertama saya. Sebenarnya karakter Darmo di film Pusaka ini kurang lebih nggak jauh-jauh dari karakter real saya, yang irit ngomong, yang ekspresinya minim. Tapi yang tantangan di film ini adalah benar-benar apa ya, fisikku ditempa banget. Untung selama ini rajin nge-gym dan latihan kaki emang berguna banget ya. Iya. Ada kesulitan nggak proses yang lo adegan yang lo lakukan, karena teknis banget tuh kan di situ ya Mas ya, untuk karakter Darmo ya? Ya benar, di karakter Darmo di beberapa scene memang apa challenging banget. Apalagi pas part ngasih hati tuh, wah. Nah, itu benar-benar kemampuan acting saya diperas di sini ya, benar-benar. Saya selama ini semedi di Gunung Lawu, jadi berguna banget untuk satu scene ini doang. Tapi menyenangkan ya syuting bareng sama teman-teman di sini ya, Cok? Ya, menyenangkan banget, dan bondingnya juga cepet dan enak para jajaran cast ini, dan terutama Mas Rizal juga banyak membantu untuk mengarahkan acting, terutama untuk aku sendiri. Siap, terima kasih tepuk tangan untuk Coki dan Peggy. Selanjutnya Mas Yosef Elkara beralihnya di sini sebagai profesor. Banyak info-info tadi, kita sebagai penonton jadi belajar juga nih. Jadi belajar. Ini gimana ngobrolnya? Juga ngobrol sama nggak sebagai dosen di sini, ceritanya silakan. Ya, selamat sore rekan media. Jadi yang part yang saya harus menghafalkan itu adalah part yang saya harus hafal benar-benar. Ya. Ya. Karena ada sesuatu yang kalau misalnya kalau kita hafal pas di set itu suka lupa kayak gitu. Nah, itu adalah yang sesuatu yang saya benar-benar tekankan terus. Nah, waktu saya menerima skrip ini saya benar-benar excited sekali, dan juga saya pikir pas saya lihat, waduh, saya ini yang mungkin dari segi visinya saya yang paling tua nih, wah ini benar-benar sangat-sangat menantang juga. Tapi benar kata teman-teman, dengan teman-teman yang dengan sutradara, dengan tim, dengan yang sangat positif, saling menghibur, saling menguatkan, itu benar-benar pengaruh sekali kita di lokasi. Jadinya itu benar-benar salah satu faktor yang sangat menguatkan saya pribadi dan juga teman-teman lainnya. Yes, itu dia. Terima kasih Mas Yosef. Kita ada Insan sama Yaji juga. Saya boleh ceritain dong, ini teman-teman ada yang setuju tuh. Gue kalau jadi dia juga gitu kayaknya ngumpet dulu. Dia pasti sama tapi Yaji. Ini gimana develop karakternya, ngobrol Mas Rizalnya sejauh mana untuk karakter lo? Silakan. Selamat sore teman-teman media. Saat pertama saya ditawarin begitu tahu Mas Rizal, saya langsung iya mau. Karena saya udah pernah kerja sama beliau dan
itu menyenangkan sekali. Jadi dan sekarang malah double menyenangkannya gitu. Saya dapat film yang banyak fisiknya gitu, sedikit dialog, which is menyenangkan. Terus jadi memang karakter saya di sini di kehidupannya memang si Ade ini agak terkucil lah ya. Dia kalau kantor paling belakang gitu kalau di kantor. Jadi ketika dia dikejar-kejar ya jadi manusia normal aja. Gue yang penting nyelamatin gue dulu kan. Gitu. Itu adalah reaksi normal dan tapi ketika itu berubah dia mau jadi baik malah jadinya apes gitu. Jadi ya itu apa saja deh di sini. Untuk proses sih menyenangkan sekali. Saya udah tahu gitu Mas Rizal, saya tahu akan detail gitu. Kemudian dan pada saat ini juga dengan teman-teman ini chemistry-nya udah terbangun banget karena udah pernah beberapa saya kerja bareng juga. Jadi saya rasa ini sangat-sangat enjoy syuting ini, nggak ada sama sekali apa gitu hal-hal yang negatif, semuanya positif kita bangun semua. Kalau ada yang capek kita support, kalau ada yang ada gimana kita support, terus kita lakuin tiap hari. Jadi kalau kita lihat apa kadang-kadang kita kerjain, kita surprisein supaya kita bangun satu chemistry itu jangan sampai hari ke terakhir itu harus tetap satu gitu. Iya sih, itu dia. Siap. Terima kasih tepuk tangan dong untuk seluruh jajaran cast.